Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas materi kami mengenai metode interaktif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusufina J. Bahanuan dengan NIM 23011400004. Yang pertama, pengertian metode interaktif. Ibu dosen dan teman-teman, metode interaktif merupakan salah satu metode yang melibatkan interaksi aktif antara pendidik dan juga peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi, selama proses pembelajaran itu hanya berpusat pada siswa. Di sini, siswa sendiri yang mengajukan pertanyaan dan juga menggali sendiri jawaban dari pertanyaan yang mereka berikan. Dalam proses pembelajaran metode interaktif, guru hanya sebagai fasilitator, yang dimana hanya membantu siswa jika siswa mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Berikutnya kita masuk dalam penerapan metode interaktif dalam pembelajaran di SD. Selama proses pembelajaran, guru seringkali menggunakan berbagai metode-metode interaktif. Misalnya yang pertama yaitu metode ceramah. Dalam setiap kali proses pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru, sehingga siswa akan merasa lebih cepat bosan dan materi yang disampaikan pun lebih mudah dilupakan. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus digunakan guru agar siswa tidak merasa bosan dan materi yang disampaikan pun tidak mudah dilupakan oleh siswa. Misalnya yaitu aplikasi masalah dan juga review. Aplikasi masalah di sini adalah memberikan masalah atau pertanyaan kepada siswa agar siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan memanfaatkan materi yang telah disampaikan melalui metode ceramah tadi. Dan juga memberikan penguatan yaitu dengan memberikan review, yang dimana review di sini siswa diminta untuk mengulas kembali materi ceramah yang telah disampaikan guru. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab seringkali digunakan guru dalam proses pembelajaran. Di sini semuanya hanya berpusat kepada keaktifan siswa di dalam kelas, di mana guru akan membagikan kelompok-kelompok atau tidak sengaja memancingkan suatu pertanyaan sehingga siswa lebih tertarik dan dari situ ia akan meningkatkan keaktifannya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi dalam proses pembelajaran itu hanya berpusat kepada siswa, yang dimana guru akan memberikan materi-materi atau tidak suatu permasalahan untuk siswa dapat memecahkan masalah tersebut atau tidak mencari jawaban yang telah diberikan. Dari sini kita dapat melihat siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran selama mereka belajar di kelas. Baik Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Florentina Nigameni Ehak dengan NIM 23011401107. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang berikutnya adalah metode investigasi. Pada metode investigasi ini dapat dilakukan dengan kelompok maupun individu. Di sini dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan investigasi suatu penelitian atau penyelidikan. Nah, metode investigasi ini dilakukan dengan kemampuan menulis laporan, keterampilan berkomunikasi, dan bekerja sama dalam kelompok. Berikutnya, metode role playing atau bermain peran. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas atau mendramatisasikan situasi, ide, ataupun karakter khusus. Nah, penerapan metode ini berdasarkan pada skenario yang harus diberikan pada peserta didik untuk dipahami agar dapat bermain peran dengan baik. Berikutnya kita masuk pada materi selanjutnya yaitu manfaat dari penerapan metode interaktif bagi siswa di sekolah dasar. Nah, pembelajaran interaktif telah mendapatkan perhatian yang sangat signifikan dalam bidang pendidikan karena kemampuannya untuk melibatkan siswa, mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Nah, berikutnya adalah A, peningkatan keterlibatan dan partisipasi. Nah, salah satu keuntungan utama dalam pembelajaran interaktif adalah kemampuannya untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa.
Nah, keterlibatan aktif ini tidak hanya menarik perhatian siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka. B. Peningkatan retensi dan pemahaman. Nah, pembelajaran interaktif mendorong retensi dan pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang disajikan. Nah, ketika siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, aktivitas pemecahan masalah atau simulasi, kemungkinan belajar mereka akan menyimpan dan memahami informasi. Hal ini karena pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep dalam skenario kehidupan nyata sehingga mengarah pada pemahaman materi pelajaran yang lebih mendalam. Baik Ibu dosen dan teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Suster Citia Megaputresana dengan NIM 2301140097. Di sini saya akan melanjutkan materi dari penerapan metode interaktif. Yang berikut adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis, di mana pembelajaran interaktif mendorong siswa untuk dapat berpikir kritis dengan terlibatnya dalam aktivitas yang memerlukan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah, di mana siswa belajar berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Dengan keterampilan ini dapat sangat penting untuk keberhasilan akademis dan sangat dihargai di dunia profesional. Nah, yang berikut adalah peningkatan kolaborasi dan komunikasi, di mana pembelajaran interaktif menumbuhkan kolaborasi dan komunikasi di kalangan siswa, mulai dari kegiatan diskusi kelompok. Di situ diskusi kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat bekerja sama, berbagi ide, dan berkomunikasi secara efektif. Nah, pengalaman kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan keterampilan interpersonal siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kerja tim, peran kemungkinan di masa depan. Yang berikut adalah pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi, di mana pembelajaran interaktif memungkinkan pengalaman belajar yang dipersonalisasi dengan penggunaan teknologi, platform pembelajaran adaptif, dan perangkat lunak interaktif. Siswa dapat menerima pengajaran yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing, di mana pendekatan ini dapat memastikan bahwa setiap siswa dapat berkembang dengan nyaman dan optimal. Yang berikut adalah persiapan menghadapi era digital, di mana pembelajaran interaktif ini dapat membekali siswa dengan keterampilan digital yang diperlukan di abad 21, ketika teknologi memainkan peran penting dalam semua aspek kehidupan, di mana pembelajaran interaktif ini telah memaparkan siswa pada berbagai alat dan platform digital yang mempersiapkan mereka untuk sukses dalam lanskap digital yang berkembang pesat. Demikian presentasi dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.